Halo teman-teman, kembali lagi sama kita, Bapak Salim. Asik. Oke, jadi video kali ini kita bakal kita bakal buat sebuah podcast kehidupan mengenai hitam putihnya kehidupan kita. Anjay, hitam putih apa tuh, Mas? Di sini kita mau perkenalan. Dari aku adalah Rizka Arma Putri, dan sebelah Saya Ramanda Gilang Surya Permana. Dan saya Alif Kurniawan. Tangan. Ya. Oh ya, sebelum itu saya mau tanya dulu deh ke Mas Alif. Ya, gimana Mas Gilang? Latar kehidupannya Mas Alif itu kan Mas Alif di sini kan sebagai pendatang. Ya. Maksudnya kan di sini mondok ya. Ya. Dari Kebumen. Terus latar belakangnya Mas Alif itu gimana ya kalau boleh tahu? Itu latar belakang gimana, Mas? Ya, latar belakang apa namanya? Di rumah itu dari keluarga seperti apa, terus dari rumah itu cara didikan orang tuanya bagaimana, itulah. Ya, saya ini dari keluarga, saya anak pertama ya. Saya punya adik dua. Itu adik saya laki-laki semua. Yang satu kelas 3 SMP, pondok juga di Kebumen. Yang satu kelas 5. Pondok juga? Enggak, kelas 5 itu masih MI, masih SD. Oh, MI. Iya. Gila, keluarga ini Islami banget. Berarti satu keluarga laki-laki semua itu anaknya. Iya, yang cantik cuma ibu saya. Wah, keren. Kalau buat Mbak Bel sendiri gimana, Mas? Kan juga sama-sama pendatang dari Salatiga. Aku sendiri anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi aku punya 2 adik, keduanya laki-laki. Sama. Iya, aku perempuan sendiri. Yang nomor 2 itu kelas 3 SMA. Terus yang terakhir itu masih umur 2 tahun, masih kecil-kecilnya ya. Masih imut-imutnya. Bener. Kecil. Untuk Mas Gilang itu gimana ya latar keluarganya? Kalau buat saya sendiri itu kan, ini rekan-rekan saya dua itu kan anak pertama semua. Nah, kalau saya itu anak paling bontot. Oh, paling akhir. Jadi, Kita kayak ngomong ya. jadi saya anak terakhir. Jadi, kalau punya 2 kakak berarti berapa saudara? 3. 3. Oh, berarti saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya punya Mas sama Mbak yang kebetulan semuanya itu udah pada kerja. Jadi saya di rumah free kayak jadi penguasa rumah. Jadi yang berkuasa ya. Terus nih buat Mas Alif, kan kalau tadi saya dengar Mas Alif sendiri mondok di sini. Ya. Terus adik pertama nih juga mondok. Terus yang adik paling terakhir MI ya. Iya. Jadi emang didikan dari orang tua itu emang kalau orang tua bilang se-Islami itu kah? Iya. Kalau menurut saya gini, nggak se-Islam itu sih, cuma imbang. Ah, iya. Ya. Orang tua saya tuh menyuruh kayak imbang aja, nggak apa-apa, nggak usah islami banget, yang penting imbang. Yang penting bisa mengimbangi antara dunia dan akhirat. Wih. Yang penting masih berjalan di jalan yang benar. Iya. Nah, Kalau Mbak Bel gimana deh? Kan aku pernah dengar nek kalau orang tuanya kan juga punya kehidupan di konstruksi yang sama kayak jurusan kita. iya. Gimana ya? Enak-enak sih ya Mas. Dari bapak sendiri ya, kadang itu enaknya kita bisa ke proyek ikut bapak,
terus bisa lihat-lihat, terus punya kenalan juga kayak ya udah kenalan bapak-bapak, jadi kita udah punya kayak channel buat kedepannya gitu loh. Itu sih kayak jalur orang dalam. Oh, berarti kayak nerusin usaha keluarga. Bener. Keren. Kalau Mas Gilang sendiri gimana? Tak kira meh, udah ada sih nanyain aku. Dia tanya dong. Nah, kalau aku sendiri itu keluarga aku ya dari keluarga yang biasa. Kebetulan ya kalau bisa dibilang Islam itu enggak banget. Cuman kalau yang namanya sama yang berurusan sama agama itu keras banget. Dulu tuh aku pernah itu satu waktu nggak pernah mau ngaji, udah diantar sampai sana nggak mau turun terus nangis. Nah, sampai rumah itu sampai diajar terus sempat juga diikat di tiang karena di rumah kan ada tiang, karena nggak mau ngaji terus diikat di situ sampai maghrib. Itu pengalaman yang tak terlupakan ya pastinya. Ya karena emang dulu bisa dikatakan emang aku itu bandel. Terus juga kalau dalam istilah Jawa itu kayak dablek gitu. Iya. Ya belum. Terus dari Mbak Bel nih kan punya orang tua yang kerja di dunia konstruksi. Nah, masuk ke Polines. Oh ya kan sebenarnya dari SMK juga ya, Iya. dari jurusan konstruksi. Nah, buat sekolah atau mengenyang pendidikan di dalam dunia konstruksi itu ada tuntutan nggak dari orang tua? Ada sih, sebenarnya nggak mau ngelanjutin di sipil, maunya di seni karena ada bakat menggambar, bakat terpendam. Tapi orang tua menuntut sih kamu harus melanjutin sipil, kayak percuma kemarin sekolah 4 tahun, terus keluarga dari banyak yang di bidang konstruksi, jadi kak ya udah itu jalannya, kamu harus ke konstruksi juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin dari orang tua itu juga yang terbaik buat anak pastinya. Iya. Kalau Pak Salih kan dari dulu dari mana? Aku dulu tuh dari MA. Oh MA. Oh, MA. Nah, MA nih. MA itu kan madrasah aliyah. Iya. Ada jurusan Islami, ya kan? Maksudnya kalau dalam dunia pendidikannya itu MA itu kan lebih bersifat Islami kan dibanding dari SMA atau Iya. Nah, itu masuk ke Polines yang notabene sebagai PTN dengan maksudnya yang bersifat umum. Itu ada apa namanya tuntutan dari orang tua atau masuk ke sini itu atas dasar paksaan atau bagaimana? Enggak sih, itu waktunya dulu ya. Dulu aku masuk Polines itu juga nggak tahu mau keterima di Polines. Juga orang tua tuh ngebebasin aku sih, Milih. mau pilih di mana. Yang penting aku tuh niat. Oh iya. Kayak orang tua ngebebasin, dan orang tua aku malah kan yang keluarganya banyak rata-rata itu jadi guru. Nah, kayak bapakku itu guru, terus bude sama gede-gede itu guru lah kebanyakan. Ya, itu malah aku disaranin jangan jadi guru, untuk ya jadi yang lain. Biar ada yang beda. Iya. Lah kok tapi mau jadi guru enggak, Mas? Kalau menurutku ya, kalau bisa yang lain. Kalau bisa. Kenapa? Soalnya kayak jadi guru tuh gimana ya, sebenarnya sih bagus, bisa kita memberi ilmu kepada orang lain, itu bagus. Terus kayak apa ya, lebih ke mencari yang beda di dalam keluarga gitu loh, jadi yang beda daripada yang lain. Maka dia termasuk anak durhaka? Karena tidak manut sama orang tua. Oh kan, Enggak, kan bisa orang tua Oh, bebas sih, iya. enggak. Ini udah di sana nanya aku. Mas Gilang cita-citanya ada yang melenceng nggak dari tuntutan orang tua? Misal orang tua ingin itu, tapi kamunya ingin ke hal yang lain gitu. Kalau dari
orang tua aku sendiri itu sebetulnya nuntutnya itu jadi guru, karena dua kakakku itu yang pertama itu alhamdulillah sekarang sudah jadi dosen di Purwokerto, dan yang kedua sekarang S2 di UNES ambil PGSD. Nah, pengennya itu biar aku juga sama-sama ambil pendidikan, tapi ya karena emang aku kan nggak mau. Terus ya sebenarnya enggak yang harus pendidikan, harus jadi guru, udah ya ada space buat kebebasan juga. Karena dulu kan juga aku dari SMK sama-sama juga dari sipil, terus sekarang di sini masih sipil. Terus sebenarnya awalnya itu aku juga belum mau berkuliah kan, kayak udah malas mikir capek lah ya, betul. Terus kayak mau ini kerja, pengen cari uang, punya uang sendiri, terus kalau ngapa-ngapain kan bisa dapat sendiri, Bisa beli apa yang dimau ya. terus ini kan rekan-rekan kan dari luar kota semua. Iya. Nah, di sini kan ngekos sama mondok jauh tangga. Terus perasaannya ketika jauh dari orang tua tuh gimana sih dari Mbak dulu? Aku sendiri nggak gimana-gimana sih. Dari kecil bapak ibu kan juga udah kerja, jadi pergi gitu. aku dulu kecil dititipin nenek sampai SMP kelas 9. Terus SMA itu baru ikut orang tua. Jadi ya mungkin udah biasa gitu ya. Jadi ya biasa aja. Tapi kadang ya juga mungkin karena kalau di rumah itu apa-apa udah ada ya, Kak, makanan, mau makan itu udah sedia di meja. Kan kalau ngekos itu kan harus mikir mau makan apa ya, mau masak apa atau gimana. Bedanya itu aja sih. Alis, Kalau aku kan mondok ya? ya, kalau di pondok tuh ya beda. Kalau misal kan kita di kos ya, di kos itu satu kamar sendiri. Kalau di pondok tuh beda, satu kamar tuh ada beberapa orang. Kalau aku satu kamar tuh bertiga. Jadi kadang kalau misal gabut atau lagi apa, kadang ada temennya gitu. Kalau misal kos kan sendiri, Iya. cuma gabut bingung mau gimana, keluar uangnya udah banyak yang keluar, boros jadinya. Iya, sendiri. Kalau di pondok dulu juga mondok sih, tapi kan nggak jauh dari rumah. Terus sekarang kan tiba-tiba udah jauh kan. Iya. Tapi ya rasanya ya nggak gimana sih jauh dari orang tua. Iya. Kayak udah biasa gitu. Terus buat kan jauh dari orang tua, otomatis kan semua itu dikelola sama diri sendiri ya. Nah, Uang bulanan, buat makan, buat hidup. Iya. Nah itu kalau di sini tuh bisa sampai habis banyak. Kalau bisa kan ini dari yang satu kos, yang satu mondok, pasti kan beda. iya. Nah kalau buat Mas Alif sendiri gimana? Kalau aku nih, ya, itu dari pondok itu udah ada nyediain nasi dan tinggal kita yang masak. Kan ada jadwalnya juga, jadwal piket itu dimasak. Kita cuma kayak cari lauknya aja buat makan. Terus tuh kadang di pondok juga ada kayak dikasih makan sama warga gitu. Ada kayak misal malam Jumat itu ada tahlilan sama warga. Jadi makan gratis ya. Ya. Pemburu Nah nasi. itu pokoknya kalau misal mulai malam Jumat, pokoknya malam Jumat sama hari Jumat tuh kayak perut aman deh, Wah. nggak perlu ngeluarin uang. Jamin ya itu ya. Teman-teman kalau ada yang cari nasi, hubungi Mas Alif. Kalau nggak Calling. mondok aja di sini Loh, yang ini salib. nggak pada diminum. Pesen no. Oh iya. Es breaking dulu ya. Ya ini dilanjut ya. Terus itu kan makan kayak nasi udah dijatah, dan kita cuma cari lauknya aja. Ya, terus kalau misal itu hari Jumat tuh ada jatah dari masjid lah, kita dijatah makan siang.
Ya cuma itu sih, kadang juga masih ada turah-turah gitu, masih satu bungkus atau berapa gitu. Itu bersama bocil apa deh mas? Kan biasanya kalau kan bocil kan banyak banget kan. Iya, kalau di pondok itu udah dicetak sendiri. Oh, wah. Sebenarnya ada yang rebutan gitu ya, tapi di pondok itu udah cetak sendiri dikasih. Kadang bisa buat makan siang sama makan sore. Lumayan. Jamin. Lumayan irit. gratis. 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 Pondok ada. Pindah pondok aja ya, jangan ngekos. Dan itu di pondok itu 1 bulan cuma 200. 200. Jamin uang tuh aman buat beli baju atau beli apa mah, asal kalian bisa irit. 200. 200 cuy, itu sangat-sangat hemat 200 sekali. sama dengan kos April 3 bulan. Bener-bener. Dan kalau aku ya itu borosnya itu paling pas Jumat sore, Sabtu, sama Minggu karena itu weekend. Buat keluar-keluar lah healing, terbebas dari tugas gitu, nggak kuliah. Borosnya paling di situ. Terus kan ini jauh dari orang tua. Ya, Terus kalau semisal pasti suatu saat kan mesti kangen. ya. Nah, terus buat Mbak Bel sama Mas Ali buat ngatasi kangen itu ketika di tengah-tengah padatnya jadwal kuliah gimana? Mbak Bel gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin ya video call. Kalau enggak nanti misal aku posisi benar-benar pengen ketemu ya kadang orang tua nyempetin kesini kan ya jaraknya deket sih cuman 1 jam, kalau lewat tol mungkin kurang dari 1 jam ya. Cepat ya buat meet sebentar gitu, bisa makan bareng, keluar gitu masih bisa. Kalau masalah kan agak jauh ya. Ya lumayan. Kalau aku nih, ya misal lagi kangen ke orang tua tuh kayak misal telepon atau WC, kalau udah ya udah aku cari kesibukan biar nggak ngerasa sendiri. Mas Ali. Aku emang dari dulu tuh kayak jarang ngobrol sama orang tua tuh jarang. Nggak tahu kenapa kayak susah cerita ke orang tua, lebih kayak Nggak dipendem terlalu sendiri terbuka, ya daripada diceritain kayak gitu. Terus kalau buat pulang ke kampung mudik lah. Ya. Nah itu biasanya itu dalam rentan waktu berapa bulan atau berapa minggu? Kalau Mbak Fir gimana? Aku biasanya mungkin seminggu, kadang 1 bulan sekali, per minggu pulang. Soalnya katanya orang tua tuh kan deket ya, jadi ya ngapain kalau nggak sering-sering pulang. Mungkin ya udah terbiasa kemarin-kemarin di rumah ya, di orang tua mau ngelepas juga belum ikhlas. Kalau aku nih kayak misal pulang tuh kalau cari waktu liburnya yang agak senggang gitu, agak santai aja biar di rumah itu bisa nyantai, nggak kepikiran tugas atau kuliah atau apa. Iya bener. Juga jaraknya lumayan dari Semarang ke Kebumen 3 jam 4 jam, cepetnya segitu 4 jaman lah naik motor. Naik motor. Motoran ya. Kalau dari orang tua sendiri ada tuntutan buat haruslah satu bulan pulang sekali atau gitu. Kalau aku nggak ada sih, terserah aku mau pulang apa enggak. Enggak juga nggak apa-apa. Pada dibuang. Anak pertama beda. Anak pertama mau Beban dibuang gitu. keluarga hilang. Ini kayak emang aku sendiri yang beda. Kalau buat aku sendiri itu kan kebetulan asli dari Semarang. Rumah saya itu di Pedulungan. Kalau buat estimasi dari sini sampai rumahku itu ya dikatakan dekat juga enggak, dikatakan jauh banget juga enggak, sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, selama sebulan lebih ini kan udah mulai kuliah, emang jujur banget kalau aku itu ngerasa capek di jalan karena pulang jam 2 sampai rumah itu ya kemungkinan asar kan. Iya. Ya, pernah suatu waktu aku minta ya Ngkos. saran iya. bilang ke ibu kalau aku ngkos ini gimana, terus bilangin ngapain ngkos deket kok di rumah, terus malah nanti
kesannya buang-buang teman. Terus ya akhirnya mau nggak mau kan mungkin nanti 4 tahun ini sampai selesai juga terus PP. Ya. Iya sih. Ya nggak Tapi apa-apa. kalau capek dirembuk lagi aja. Takutnya nanti kalau ke batin ya. Udah sampai bunuh diri dulu ya. Udah sampai bunuh diri dulu ya. Terus kita juga punya game. Tim ini kita dapat kita dapat pertanyaan dari teman-teman kita. Udah kita rangkum. Pertanyaannya ada di sini. Ada beberapa Ada beberapa pertanyaan. Aku ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nyempetin Berpartisipasi. waktu Ya. ngasih pertanyaan buat kita. Nah, kalau misal nanti karena ini kan ada durasinya. Nah, kalau nanti pertanyaannya teman-teman belum sempat dijawab, ya kita mohon Bisa maaf. bisa japri aja. Japri aja. Hanya. Terus sebenarnya PC. Iya. Nih mau pertanyaan gumbreng dulu biar nanti kita belajar jamaah. Oke. Siap. Yo. Ini apa batu gunting kertas? Bumi Pado. Oh, Bumi Pak. Oke. Bumi Pala yang gambreng. Aku. Mas Salib dulu. Terus Ikut. Nah, Saya terakhir. Ketiga. aku Buat dulu makan nih. Dulu. Iya. Monggo. Bisa ngambil. Bagaimana caramu mengatur kemalasan yang ada pada dirimu? Gimana tuh Mas Salib? Gimana ya? Kalau aku mengatur kemalasan pada diriku, aku jujur aja ya. Aku jujur emang kadang malas. Tapi kayak aku anak pertama nih dan punya adik 2. Dan itu kalau mengatasi kemalasanku sih ya kayak mikir ke depannya, kamu anak pertama harus bisa ngebantu buat ngebiayain adik-adik kamu gitu. Oh iya. Berpikir ke depannya biar rasa malasnya hilang buat semangat lagi Iya. beraktivitas itu. Buat nyenengin adik-adik ya. Buat ngebantu orang tua juga. Kalau buat Mas Halif dari nilai 1 sampai 10 tingkat kemalasannya Mas Halif itu berapa? Jujur aja nih ya, 9. Emang kadang tuh satu hari itu cuma buat tidur, berdiri cuma buat sholat sama makan udah. Emang nomor 1 itu usahakan sholat dulu. Iya. Benar. Jadi kuliah hanya untuk menunggu waktu tidur. Iya. Aduh. Lanjut nih. Apa sih dong? Oh iya. Tuh, sama. Bagaimana cara mengatur kemalasan yang ada pada diri? Gimana Mas Bian? Mau diganti atau sama? No, gak apa-apa itu aja. Kalau buat aku sendiri, ya, malas itu kan kalau menurutku ini ya, kalau malas itu kan suatu hal manusiawi. Pasti Iya. semua orang itu malas, terus capek juga. Kalau buat cara aku ngatur kemalasan itu, aku lihat kedepannya itu ini kan semakin lama itu lulusan sarjana ataupun SMK itu kan semakin banyak. Iya. Nah, kalau misal aku sendiri malas, nah nanti takutnya satu susah cari kerja kan, Iya. terus juga kuliah ini kan memang banyak banget tugasnya. Nah kalau nggak dicicil itu kan juga nanti rasanya numpuk banget. Iya. Ya, benar. Terus Kembalinya ke diri kita sendiri. nah, terus kalau pakai SKS sistem kebut semalam kan juga capek. Iya. Tidur terus harus maju juga buat berangkat kuliah. Nah, cara aku ngatur buat kemalasan ya paksain diri. Mau nggak mau jangan sampai malas. Iya. Harus Mau nggak mau memaksakan diri ya. ya lakuin aja. Memang di sini kan kuliah kan fase buat sukses. Iya. Nah, suatu kesuksesan itu kan juga harus ada pengorbanan. Harus ngorbanin waktu, ngorbanin diri, ngorbanin tenaga buat besok kan biar enggak lebih buat lebih capek dari sekarang buat kehidupan yang lebih layak lah. Iya. Ya. Ya. Lanjut ini. Lanjut. Apa ya? Kalau di
dikasih waktu buat ngobrol sama orang tua, hal apa yang mau disampaikan? banget loh. Ini agak sensitif ya pertanyaannya. Kalau dikasih waktu buat ngobrol sama orang tua itu mau ngobrolin tentang gimana ya? Ya Apa, kalau jodoh? enggak sih, Oh, enggak. iya. Belum sampai situ ya. Mau ngobrolin keluh kesah sih kayak aku punya hal yang mau disampaikan kayak sebenarnya capek ngelakuin ini atau lagi di fase yang lemah lah hitungannya. Nah itu pengen disampaikan soalnya kan menurut aku penguatnya itu ya dari orang tua, nggak dari siapa-siapa lagi ya orang tua itu, sama diri sendiri juga. Ya, Tapi emang sebelumnya itu sering ya istilahnya orang tua itu kadang minta buat waktu lah buat me time sama keluarga atau emang sebelumnya juga pernah sering lah ngobrol sama orang tua atau istilah khususnya sama ayah. dari keluarga aku sendiri enggak sih Kak. Aku juga orangnya kayak enggak terlalu terbuka sama orang tua, kayak apa-apa ya pendem sendiri, apa-apa dilakuin sendiri. Tapi kalau dikasih waktu ya enggak apa-apa sih, coba mau ngobrol sama orang tua biarpun nanti ya ujung-ujungnya bakal mewek banget. Mewek banget. Lanjut apa gimana? Boleh topik ya. Ini kan tadi kita dikasih waktu berbicara sama Bapak. Tadi kan Mas Alif bilang, Mas Alif ya, Iya. bilang kalau orang Mas Alif itu kan orang yang jarang bicara sama orang. Nah, pasti ya ketika dikasih satu waktu buat ngomong sesuatu ke orang tua yang sebelumnya notabene belum pernah ngomong, pasti banyak nih yang bakal dikeluh kesah. Ya. Nah, mungkin yang mau disampaikan apa? Ya. Ya, mungkin yang mau disampaikan ke orang tua ya terima kasih. Wes. Yang pertama itu terima kasih. Ya udah mau ngebiayain aku, udah mau ngebiayain saya, udah mau apa ya mendidik sampai sini. Ya aku tuh bandel emang bandel, tapi gimana ya bandelnya nggak sampai yang kayak yang lain lah gitu. Ya yang pertama mau ucapin terima kasih, yang kedua mau minta maaf karena apa ya selalu ngebuat beban lah buat orang tua. Ya udah itu aja sih. Ya, Mau lanjut? lanjut. Lanjut aja. Ya, lanjut. Menurutmu kuliah itu wasting time atau tidak? Aku mau tanya wasting time ini apa? Ya. Oh, mungkin gini, menurutmu kuliah itu Membuang-buang waktu. apa gak sih? Mungkin kan ya ada beberapa orang yang bilang, ngapain kuliah, mending Langsung kerja. aja. Depan langsung bisa dapat uang, terus juga dunia kerja itu butuhnya apa namanya? Lebih butuh pengalaman daripada lebih butuh jasa. Lebih butuh skill ya. Kalau menurutku nih, itu kuliah tuh juga penting. Soalnya kita akan lebih tahu ke pengalaman, mempunyai pengalaman yang lebih jika dibanding kita langsung kerja. Juga di dunia kerja gitu kayak membutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman. Kecuali kalau misal orang itu udah terlahir dari sultan kayak Rafathar gitu. Nggak perlu ya. Iya, Nggak perlu nggak info latar perlu. dia. Udah Benar. langsung jegeng di rumah sambil ngopi, uang datang sendiri. Tetap jadi Rafathar ya. Ya itu kayak menurutku memang penting sih kuliah. Soalnya kita jadi tahu tentang pengalaman gimana kuliah di dunia perkuliahan itu gimana. Dan misal kalau sedangkan kita langsung kerja itu tidak tahu pengalaman kita di perkuliahan. Oh iya benar.
ya sebenarnya kayak kuliah tuh keluarinnya duit lebih gitu kan, banyak uang yang keluar. Tapi tergantung dari kitanya sendiri itu gimana. Ya, Kita niat atau rajin atau disiplin enggak dalam kuliah gitu. benar. Tapi buat yang nggak kuliah, kalian juga keren banget. Iya. Pokoknya buat yang kuliah atau nggak kuliah, kalian punya jalan hidup masing-masing. Iya. Ya kalau misal kalian punya uang lebih lah atau apa, kalau bisa buat nambah nambah istilahnya itu masih bisa buat pendidikan, ya bisa dipakai buat pendidikan karena itu adalah jangka panjang. Iya, Iya. benar. Dan satu sama lain tuh ya yang kuliah jangan yang kuliah jangan nyepelein yang nggak kuliah, yang nggak kuliah jangan ngece yang kuliah. Iya. Ya gitu, sama-sama Pokoknya saling mati. ya, menghargai lah. Lanjut. Ya, lanjut. Kopinya Mas Gilang. Mas Tutan, Mas Alif. Tutan. Nggak usah. Cukup, Ya, cukup. dulu itu Mas Alif. Oh iya. Kopi Babel. Iya, benar. Ada gak sih tahun paling berkesan dari lahir sampai sekarang? Kalau ada, kapan dan alasannya? Kalau buat aku sendiri itu tahun dari 2004 aku lahir sampai sekarang 2023 belum terlalu ada yang berkesan ya buat aku. Cuman ada beberapa waktu lah, mungkin 6 sampai 7 bulan atau hampir setengah atau hampir mau 1 tahun itu dimulai dari Mei 2022 sampai Mei 2022, berarti setahun ya. Nah, dari Mei 2022 sampai 2023 itu emang bener-bener yang buat aku jadi berkesan gitu, karena Mei 2022 itu aku kesempatan buat magang sampai 7 bulan ke depan. Terus habis itu Desember balik ke sekolah. Terus ada yang kan aku dulu SMK 4 tahun, ada yang namanya Musim TA. Iya. Nah itu dari Desember sampai Mei. Nah itu waktu-waktu itu tuh emang berkesan banget buat aku, karena yang pertama kalau waktu magang itu kebetulan tempat magang itu juga di situ karyawannya banyak yang dari alumni SMK aku. Nah mereka itu emang kalau sama adik kelasnya bener-bener ngomong, kalau sama kelompok magang ya. Iya. Terus juga mau berbaur, kalau dalam istilah Jawa itu mau serawung gitu. Terus juga yang kayak nyepelein lah atau ngebiarin anak-anak magang di situ kayak nggak ngapa-ngapain. Terus 7 bulan ke depan begitu terus, emang keluar dari situ emang jujur aku sedih banget, karena kan ya udah Sudah nyaman ya? udah nyaman banget nih. Nah terus lanjut dari Desember sampai Mei 2023 Musim TA ketemu teman-teman, karena kebetulan kan hampir 2 tahun ada pandemi. Yeah. Jadi kelas 10 semester 2 sampai 2021 ya? Iya, 2021 2022. Nah itu kan pandemi, jarang ketemu teman. Terus setengah tahun itu rasa banget gitu loh kalau yang namanya ada kebersamaan dari kelas, terus satu sama lain kita saling bantu kalau ada usaha. Terus ada yang ya istilahnya kan pastilah di satu kelas itu ada yang, mohon maaf ya, bukan aku nyabalain, kayak apa namanya, ketertinggalan gitu. Nah kita itu support dia, terus kita bantu dia buat sama-sama selesaiin bareng, buat sama-sama ya kan. Kalau lulus nggak ada tanggungan kan enak. Iya. Benar sih. Nah itu sih kalau dari aku bener-bener ya kerasa banget, terus bisa main sama teman-teman, bisa ngisi waktu kan karena lama juga loh. Iya. Lanjut. Oke. Lanjut ya.
Oke, ini pertanyaan dari tadi agak berat ya. Apa masalah terberatmu dan bagaimana caramu mengatasi masalah itu? Untuk saat ini masalah terberatku itu kadang suka insecure ya. Nah, Itu itulah. insecure kenapa? Ya kadang nggak, kalau lihat orang, aku insecure-nya sama orang yang cewek itu bisa apa aja gitu loh. Kayak kamu punya bakat, kamu pintar. Nah, insecure-nya itu sih. Untuk ngatasinnya aku sendiri berlatih biar kayak pede, terus ya bisa banyak hal, biarpun nggak segala hal harus aku bisa. Yang penting aku bisa menguasai beberapa hal yang menurutku cukup buat aku banggain. Ngatasinya gitu. Jadi buat cewek-cewek jangan insecure, biarpun tetap insecure tapi jangan insecure, coba berdamai sama diri sendiri. Ya, Buat kalian juga ya. Nah nih, kan insecure itu kan sekarang jadi masalah pribadi tiap orang. iya. Oh, Nah, kalau dari Babel kan udah dijawab tadi. Nah, kalau dari Mas Alif, kalau buat Mas Alif itu Mengatasi insecure terbesarnya itu apa dan cara ngatasinnya buat insecure itu gimana? ya. Kalau aku sendiri ya, insecure itu tentang gimana ya? Kayak dia bisa banggain orang tua, banggain keluarganya gitu. Oh, ya. Itu Kayak, insecure ya gitulah. yang pol. Pokoknya. Ya kalau menurutku buat ngatasin masalah insecure itu kayak kita lebih bersyukur aja, bersyukur dan lihat ke bawah kayak orang-orang yang lain tuh kayak misal Yang di bawah kita. ya masih punya keperbatasan tapi dia masih semangat. Iya. Nah, terus untuk motivasinya tuh kayak lihat ke atas buat motivasi kita, kayak ngebangun semangat kita lagi. Iya, iya, benar. Pokoknya kita lihat ke bawah itu untuk bersyukur dan lihat ke atas itu untuk motivasi kita. Kata-kata dari Mas Alif. Ya untuk Mas bilang sendiri gimana? Pernah nggak merasa insecure gitu? Ya, kalau aku sendiri itu kalau insecure pasti pernah. Kalau dari aku juga hampir sama soal insecure-nya itu. Dari sama kayak Mas Alif, insecure sama orang yang udah bisa di umur muda, udah bisa Nah. banggain orang tua, Benar. terus udah bisa hidup mandiri tanpa nyusahin orang tua, terus sama insecure juga buat masa depanku itu gimana, kan ya namanya masa depan kan kita nggak tahu ya. Iya. Ya, cuman aku itu takut banget kalau bisa kedepannya nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa bagain orang tua, terus nggak bisa ya nyenengin orang tua, terus ya kan kebetulan orang tua masih ada. Iya, benar. Ya takutnya sebelum orang tua ninggalin aku, nah takutnya nanti aku belum bisa. Iya. Kalau buat atasin ya gimana, ya mau nggak mau kan juga harus tetap ngejalanin hidup. Iya, benar. Makanya terus tetap bersyukur aja sama apa yang kita punya, terus usaha buat kedepannya itu hidup kita kan bisa lebih layak. Iya. Pokoknya harus tetap semangat gitu ya. Iya. Jalanin Hidup biarpun ada hari-hari yang berat. Wes, Cari fitur skip aja. Mas Alif lanjut. Nah, ya aku ya 3 ya Mas Alif. satu lagi nih terakhir. Jadi masing-masing orang Apa masalah lo ini sama kayak Mbak Abel? Di skip aja. oh, skip aja. Nah, sama skip. Skip aja. Pernah menjadi korban bully atau tidak? Atau pernah menjadi pelaku bully? Ayo. Gimana ya? Kalau aku kayak lebih ke bercanda gitu. Iya. Kayak aku kayak nggak pernah sih jadi korban bully. Kayak sama-sama kita bercanda gitu. Emang kalau misal dilihat sama orang lain tuh termasuk bully, tapi sama aku itu sama teman-temanku cuma bercanda. Kayak udah sering lah gitu dikata-katain apa di ini
udah sering, asal itu nggak menyinggung kayak keluarga, nggak Iya, ngatain nggak orang sama tua. keluarga. Iya, itu masih nggak apa-apa. Kalau Masih itu- dimaklumi. Iya, Ya, berarti nggak pernah jadi korban bully dan tidak pernah membuli. iya tidak pernah ya. Keren. Jangan bully-bully ya teman-teman. Iya. Stop bullying. Zaman sekarang tuh udah nggak ada bully-bully. Ngecek-ngecek nggak apa-apa. Jangan Iya. jangan sampai lewat batas. Iya. Iya, benar. Cuma itu Ada batasnya lah. Oke, lanjut. lanjut. seberapa penting pendidikan menurut Berapa penting Gimana Mas? ya? Dia? kalau dari aku pendidikan itu utama enggak sih sholat yang utama Iya. ya pendidikan itu penting buat kan aku tadi udah bilang kalau pendidikan itu bisa jadi jangka panjang buat kehidupan kita ke depannya. Nah terus orang tuaku sendiri juga ngajarin aku buat ayolah bapak itu masih bisa biayain kamu buat Sekolah. mengenyang pendidikan. Nah jalan yang benar, jangan sampai Sia-sia. gitu. sia-sia terus tapi emang semakin bertumbuhnya aku dewasa aku juga mikir karena dari SD sampai kuliah sekarang kan udah banyak banget biaya yang keluar dari Iya. orang tua. Iya. Nah makanya itu sekarang memang pendidikan bagi aku tuh prioritas banget karena teman-teman juga kan biaya yang udah keluar dari orang tua terus juga ya walaupun sekarang ini kan kuliah kalau dibilang terpaksa itu ya nggak terpaksa cuman kuliah ini kan kalau dari aku kan awalnya kan belum mau nah, tapi dituntut orang tua buat kuliah nah sampai jadi perdebatan panjang aku sama orang tua terus akhirnya aku sendiri manut karena akhirnya sadar kalau kuliah ini tak niatin buat nyari ilmu sama karena aku belum bisa bagain orang tua mungkin ini bisa jadi sarana aku buat bagain orang tua Iya. Iya. dengan menggunakan fasilitas orang tua buat menggunakan fasilitas pendidikan yang dikasih orang tua dengan sebaik-baiknya. Iya. Tuh, kalau Jangan dari sampai orang tua kecewa sih. Iya. ya penting banget sih kalau menurut aku. Penting. Ayo. Ini ya ngomong soal pendidikan itu sama aja kayak menuntut ilmu. Itu di dalam apa ya? kayak- Islam. Iya. Siapa Salim? Kajian. Pokoknya itu ada dalam hadis tapi saya kurang tahu hadisnya yang tahu artinya tuh apa ya pentingnya menuntut ilmu mulai dari lahir sampai kita besok Kali yang lahir. meninggal ya pokoknya itu menuntut ilmu tuh penting banget paling utama itu menuntut ilmu pokoknya kita jangan sampai apa ya kayak sampai bosan sampai menuntut ilmu gitu pokoknya setiap hari itu harus ada pengalaman ilmu yang harus kita dapat itu setiap hari dan itu pahalanya kebaikannya itu pokoknya berlipat-lipat. Iya, benar. Keren. Jangan lupa ya teman-teman kalau lagi menuntut ilmu diniatin buat beribadah Iya. juga kepada yang maha kuasa Iya. karena setiap lelahnya kita dalam menuntut ilmu itu juga nanti bisa jadi pahala bagi kita. Iya, betul sekali. Dan itu jihadnya seorang pelajar itu Wih, menuntut ilmu. jihadnya orang masa kini ya. Iya. Ayo lanjut Mbak Phil. Pertanyaan Ambil terakhir. tengah-tengah aja ya. Iya nggak apa. Boleh. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Tentang keluarga. Deep. Apa pengalamanmu yang paling berkesan dengan bapak atau ayah? Langsungnya Gimana pasti nih? banget ini. Menurut aku pengalaman yang paling berkesan sama bapak itu dulu pernah ya waktu kecil itu kan ikut nenek kadang bapak sama ibu itu tinggalnya di Semarang jadi itu kadang liburan gitu diajak sama bapak mungkin ke dulu waktu
Semarang itu kan masih beachnya Wonderia ya, belum tutup ya. Nah itu di situ sih paling berkesan sampai sekarang, kayak kita main nggak quality time, bener-bener kayak aduh kalau bisa diulang mau ngulang itu sih pastinya. Aduh Wonderia kayak kan oke. iya. Tapi wahana lain juga apa. Itu yang paling berkesan, pengalaman yang nggak terlupakan. Mewek. Ya, sudah. Ada 3 pertanyaan ya. Oke. Sudah ya. Mungkin sekian podcast hitam putih kehidupan dari kita karena terbatasnya durasi juga. Ya. Ada mungkin ada pesan atau kesannya dari Mbak Bel atau Mas Ali buat Mbak Bel gimana Mbak Bel? Buat teman-teman, kalau lagi capek sama kehidupan kalian atau ada masalah, kalian cari teman. Jangan apa-apa dipendam sendiri, karena itu tahu kalau dipendam sendiri itu kan pasti berat banget ya. Kamu nggak tahu mau cerita ke siapa. Coba cerita ke teman dekat kalian. Cerita ke kita juga apa-apa, japri, Japri, curhat-curhat. WA aja ya. Kalau mau call nggak apa-apa. Gak apa-apa. kita menjaga privasi juga ya. Bener. Aman. Dari Mas Ali Kalau ada pesan dari aku pesan-pesannya pokoknya semangat. Pokoknya tetap semangat ke depannya. Terus kalau misal ya sama kayak Mbak Bel, kalau misal lagi ada masalah atau lagi ada yang pengen diomongin, mending diomongin aja ke temen gitu daripada dipendam sendiri, Iya. terus akhirnya pusing sendiri gitu. Kayak lebih cari ke kayak teman gitu buat bercerita kan, seenggaknya masalah atau hal yang gerinjul di hati kayak disampaikan kan kayak udah lega gitu. Ya lebih baik cari temen gitulah buat cerita. Kalau misal butuh japri aja nggak apa-apa. Kalau sudah yang ada pacar jangan ya. di sini kita nggak ada batas. Ya sini kita semua nggak ada pacar, nggak tahu masalah pada kayaknya. Oh enggak. Ini kita berdua nggak ada masalah pada, bisa japri kita berdua. Konsultasi Enggak apa-apa. Kalau gratis dapat tidak japri nggak berbayar. apa-apa. Mas Gilang gimana? Oke, kalau pesan Pesan-pesan. dari aku tetap semangat buat teman-teman. Dengan kita di sini kan sekarang zamannya udah zaman akhir. Ya. Ya, Cuman semua itu- gimana tuh? Ya, maksudnya udah masuk akhir. Iya. Terus semuanya itu udah dikasih kebebasan kan. Kita buat nggak usah siapa aja, gampang. Iya. Iya. Nah, jadi jangan sampai terlena sama apa yang kita punya sekarang. Iya, benar. Dan tetap bersyukur. Jangan lupa sama yang Maha Kuasa. Dan buat yang Muslim jangan lupa sholat. Salat nomor 1. Siap. Salat. Sholat. Cukup? Cukup. Oke, cukup dari kita. Sekian. Aksi grup undur diri dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya teman-teman.